Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kamal Siddiqi dalam channel Kamal Siddiqi Mentori. Oke, pembahasan kita kali ini yakni tentang isu-isu yang sedang hangat, apalagi sekarang ini waktu masa-masa penerimaan peserta didik baru, entah itu dari jenjang SMP, SD, SMA atau jenjang yang perguruan tinggi. Maka saya anggap penting untuk mengangkat tema sistem zonasi ini, selain untuk memenuhi tugas manajemen peserta didik atau UTS, tetapi emang karena saya ingin memberi pandangan tentang kewawasan saya tentang sistem zonasi. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa sih di sistem zonasi itu, ada kapan sejarahnya sistem zonasi itu apa. Jadi sejak tahun 2017 bertepatan dengan Bapak Muhadjir Effendi atau Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau BPDB, yang beliau maklumatkan dalam undang-undang. Beliau mengatakan bahwa melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurutnya zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Maka kita harus tahu seluk-beluk dari sistem zonasi ini, dari positif dan negatifnya, sebelum kita mengkritik pemerintah. Tetapi dari latar belakang munculnya sistem zonasi itu berbeda dengan kenyataannya. Yang kenyataannya itu di mana-mana orang mengeluh, orang tua yang punya anak nilainya tinggi tetapi terganjal dengan sistem zonasi. Padahal anaknya itu berprestasi dan nilai tinggi, tapi karena ya terganjal sistem zonasi, maka masuk ke sekolah yang notabene mungkin masih awam atau masih belum, antara fasilitas kurang memadai atau tenaga pendidik yang kurang mampu, sehingga orang tua itu bingung karena anaknya tidak bisa mencapai mimpinya atau tidak bisa masuk dalam sekolah yang diimpikan. Padahal sudah sejak lama cita-cita masuk sekolah tertentu tertanam dalam benak orang tua dan memotivasi anak dalam belajarnya. Bukan saja dari keluhan orang tua atau kenyataan yang berbeda dari kebijakan pemerintah tadi, tapi guru-guru juga merasakan tentang timbulnya perbedaan itu. Nyataannya pada zaman sekarang guru-guru itu merasa resah karena murid yang seharusnya masuk ke sekolah sesuai dengan kemampuannya, tapi karena dengan masuknya itu melalui sistem zonasi, menyebabkan murid di kelasnya ini beragam dan sulit diatur. Jika dulu mereka itu kebanyakan diberi materi dan segera paham, tapi sekarang tidak, karena sangat ratanya atau mungkin terlalu rata dari tadi tentang latar belakang dan sejarah dan dari kenyataannya. Maka sekarang kita bahas tentang positif dan negatif pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya, sistem zonasi itu positif atau negatif? Nah, itu kita harus tahu. Banyak kan dari kacamata antara pemerintah, masyarakat, dan guru itu mungkin berbeda dari pendapatnya masing-masing, ada yang pro dan kontra. Tapi saya akan memunculkan positif dari sistem zonasi ini. Zonasi ini
merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, seperti yang tertuang dalam undang-undang atau ungkapan dari Menteri Pak Muhadjir Effendi, merupakan tadi strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Tapi target dari pemerintah itu bukan hanya pemerataan akses layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikannya itu, bukan hanya layanan antara fasilitas atau layanan lain antara dengan kepada orang tua dari guru atau kepada anak dari guru, tapi juga kualitas pendidikannya itu dikembangkan. Itu positifnya dari sistem zonasi, biar rata gitu intinya. Terus positif yang lain yakni dengan adanya sistem zonasi itu pemerintah secara tidak langsung itu membuat kebijakan tarif transportasi yang ringan, yang meringankan, sehingga agar beban biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa itu dapat ditekan. Artinya kebijakan ekonomi yang mendukung pendidikan tidak semata-mata mengandalkan kepada jarak atau zonasi, tapi melalui subsidi transportasi. Yang sekarang itu siswa dan orang tua itu merasakan sendiri positifnya, yakni besaran pengeluaran yang menurun. Biasanya setiap hari itu keluaran transportasi entah itu 10.000 atau 15.000, sekarang besaran itu bisa dirasakan turun karena bisa hemat, karena tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi tadi untuk pergi atau pulang dari sekolah atau dari rumah, karena jarak yang relatif dekat. Beberapa tadi itu merupakan beberapa positifnya dari sistem zonasi, tapi tidak bisa dipungkiri semua hal itu pasti ada pro dan kontra, ada yang menanggapi baik, ada yang buruk, dan ada yang positif. Maka saya tidak mungkin memberikan positif negatifnya, tapi tidak memberikan jalan keluarnya atau solusinya. Maka saya akan memaparkan sedikit solusi yang bisa saya berikan untuk sistem zonasi ini menurut berbagai ahli. Solusi yang pertama tadi, jika dampak negatifnya itu karena jangka pendek antara transisi PPDB itu, maka solusi yang cukup dirasakan pas itu yakni perlunya masa transisi atau perlunya sistem yang melembagakan sistem zonasi itu, atau memaksimalkan atau membulatkan kebijakan tentang sistem zonasi itu. Maka jika kebiasaan-kebiasaan lama yang masih tetap dilakukan itu menjadi perilaku dari banyak pihak, jadi kalau diubah dalam sekejap itu sangat tidak mungkin. Maka tadi sistem zonasi itu harus bulat dulu, maksudnya dikemas terlembaga dengan baik dulu, baru diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang baru itu harus utuh atau harus terlembagakan secara baik atau terkemas dengan baik untuk mengganti kebijakan yang lama atau merubah kebiasaan yang lama. Jika mungkin pemerintah itu kurang dalam mengemas zonasi tadi, maka kebiasaan yang lama itu masih berlakukan, dan sehingga muncul mindset dalam masyarakat bahwa sistem zonasi ini hanya merugikan, tidak memberi manfaat sekalipun. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan sistem zonasi ini. Saya minta maaf jika kurang
ada tutur kata yang salah atau kurang pembahasan yang sulit dipahami. Dan terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman, dan selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda.